107.3 Radio Sjonegoro FM. Sehat bersama Sjonegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Kamis bercerita. Kembali lagi bersama saya Andita Bercerita. Saya akan menemani panjenengan semua di jam 9 sampai dengan jam 10. Ini agak delay, tapi qadarullah ini waktu yang sudah diberikan sama Allah begitu amat terbaik. Ya Mas Adit ya. Oke, kali ini gimana nih good people? Semoga harinya semakin menyenangkan, semakin sumringah, semakin bahagia, semakin on fire. Oke, tamu kita kali ini adalah Mbak Lisa. Ya. Selamat pagi Mbak Lisa. Selamat pagi Mbak Ita. Masya Allah, alhamdulillah saya bisa mendatangkan kepala instalasi pusat sterilisasi. Ya. Harus saya terangkan, harus saya tegaskan, pusat sterilisasi. Yes. Iya, yang ada di Sjonegoro FM. Sjonegoro RSU KRT Sjonegoro. Dan kita datangkan di Sjonegoro FM. Jadi buat panjenengan semuanya, kita nanti akan mengulik-ulik, mengenal lebih dekat instalasi pusat sterilisasi atau sering disebut apa Mbak? CSSD. CSSD. CS itu sendiri, CSSD itu juga sendiri, iya kan? Nggak beda KW sama premium, itu beda-beda lagi ya kan? Iya, Mbak Lisa ngobrol apa gitu. Tapi jangan nggak boleh kemana-mana, tetap stay tune di Sjonegoro FM karena kita akan mengulik-ngulik, mengenal lebih dekat pusat sterilisasi yang ada di Sjonegoro. Stay tune, kita akan buka dengan lagu pembuka kita Blackpink. Ini request dari Mbak Septi CSSD. Wow. Jadi nanti kita kayak gitu, Yes. ya kan? Ya. Jangan lupa Mbak Septi tetap stay tune. Kita putarkan lagu Blackpink. Check it out. Radio Sjonegoro FM. Kita kembali lagi dengan Mbak Lisa sebagai Kak instalasi pusat sterilisasi yang sering disebut CSSD ya Mbak Lisa ya. Ini Mbak Lisa pertama kali di Sjonegoro FM atau sudah pernah? Kalau untuk tentang sterilisasi ini yang kedua. Dulu sama teman-teman farmasi. Ya, karena kita salah satu pengguna layanan farmasi juga. Salah satu pengguna layanan farmasi, Iya. Masya Allah. Oke, para pemirsa semuanya, kita spill ya. Ngomong-ngomong tentang instalasi pusat sterilisasi atau sering disebut CSSD. Apa itu Mbak Lisa? Ya. Kalau CSSD itu Central Supply Sterilisasi Departemen. Itu nama zaman dahulu. Itu nama zaman dahulu. Iya, zaman dahulu di tahun 2014 saya sudah mengikuti pelatihan dasar CSSD. Dulu namanya itu. Tetapi seiring perkembangan waktu di tahun 2016 dari Himpunan Sentral Sterilisasi Indonesia merubah namanya menjadi Pusat Sterilisasi. Otomatis rumah sakit kita juga di tahun 2016 waktu berdirinya CSSD atau instalasi pusat sterilisasi itu kita langsung diberi nama instalasi pusat sterilisasi. Ada nih rumah sakit lain namanya sterilisasi pusat. Ada yang hanya pusat sterilisasi gitu. Mencoba menghilangkan nama CSSD yang dulu yang lebih beken lebih dahulu. Oh iya sih, kebanyakan memang CSSD gitu ya. Yeah. Mbak Lisa mana? Mbak Lisa CSSD gitu. Mungkin karena lebih singkat, lebih padat, terus udah ngeh orang-orangnya. Tapi kalau mungkin kalau yang awam juga berpikiran ya, ini pusat sterilisasi apa? Ya kan? Iya. Jangan-jangan sterilisasi KB kan? Jadi pikirannya kalau orang awam sterilisasi, udah nggak beranak lagi gitu ya. Bukan begitu. Ini adalah alat-alatnya ya. Kita bahas ya. Jadi yang disteril itu alat atau instrumen di bahasa medis kita ya, yang digunakan untuk ganti perban pasien yang ada lukanya, yang digunakan untuk jahit luka pasien di IGD kalau kecelakaan, untuk menangani persalinan, untuk operasi di bedah sentral itu, termasuk untuk nyeteril
KB tadi. KB itu ya, semua alat-alat bahasanya, Iya, alat-alat semua medis alat-alat yang biasa digunakan ya. yang dibutuhkan dalam kondisi steril. Jadi Steril. peralatan itu ada 3 macam. Apa aja itu Mbak Non Lisa? steril Ya. atau kita sebut dengan kata-kata non kritikal. Ya. Terus ada yang semi steril atau bisa kita sebut dengan semi kritikal dan steril yang biasa kita sebut dengan kritikal. Nah, kalau yang non steril itu kayak stetoskop yang dipakai dokter. Oh. Itu juga dibersihkan. Itu juga dibersihkan ya. Iya, kita Jadi lakukan panjenengan semuanya Iya. nggak boleh ilfil. Ini dipakai orang, nggak boleh. di rumah sakit kita satu pasien satu. Jadi satu alat untuk satu pasien. Luar biasa. Iya. Terus yang semi steril ini. Yang semi steril itu contohnya alat-alat yang misalnya nih yang tidak mengenai pembuluh darah pasien. Alat-alat yang tidak Misalnya mengenai, yang misalnya. masuk hanya di mulut tetapi tidak terkena pembuluh darah pasien. Misalnya kaca mulut. Oh. Itu kan hanya untuk ngaca tapi bagian dalam mulut. Kaca mulut biasa dipakai oleh sejawat di poligigi, Gigi, di KSM klinik gigi ya, klinik gigi ya. Tapi untuk alat-alat yang menyentuh pembuluh darah pasien seperti alat cabut gigi itu disteril. Oh. Satu pasien satu. Satu pasien satu. Ya. Yang udah dipakai pasien satu nggak dipakai pasien Nggak, lain. langsung cuci, di steril iya. di tempat kita. Jadi buat panjenengan semua yang berpikiran, saya pasien ketiga, takutnya, padahal mereka karena maaf untuk perawat itu membuka alat-alatnya itu nggak langsung di depan pasien, langsung ready, baru pasiennya itu dipanggil ya Mbak Lisa ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang jorok nggak bersih, itu nggak mungkin kalau di rumah sakit kita karena ada pusat sterilisasinya. Ya kan. Nah ini ngomong-ngomong tadi kan dari CSSD sampai ke pusat sterilisasi. Sebenarnya adanya CSSD atau pusat sterilisasi di rumah sakit ini tahun berapa sebenarnya Mbak Lisa? Sejak dulu rumah sakit ini berdiri itu sebenarnya sudah ada proses sterilisasi. Iya. Namun waktu itu masih bergabung di ruang instalasi bedah sentral. Itu untuk peralatan yang dipakai oleh bedah sentral. Terus zaman dahulu itu kita seperti pakai oven panas kering yang kayak microwave yang ada di ruangan-ruangan gitu. Jadi teman-teman yang di ruangan juga melakukannya sendiri. Oh, dulu dilakukan perawat sendiri ya. Perawat di ruangannya masing-masing mereka melakukan sterilisasi sendiri. Dengan adanya sentral atau pusat. Jadi dari pengolahan, dari perencanaan, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, sekarang semuanya tersentral di pusat sterilisasi. Oh, jadi itu sejarah. Jadi terkoordinir bagus ya. Jadi juga untuk meringankan mereka-mereka yang ada di bangsal atau di layanan-layanan yang kalau pagi masih gubyuk kayak gitu ya, semakin banyaknya. Yang jelas mutunya, kualitasnya jadi terkendali karena semuanya kita ukur. Wah, keren banget. Jadi bukan hanya bawang atau brambang yang diukur atau ditimbang, tapi sterilisasi pastinya ada pengukurannya. Iyalah, kalau nggak steril nggak saya bagikan ke pasien. Oh, inilah Mbak Lisa, ya kan? Coba kalau saya, mungkin sama lah kayak Mbak Lisa, tapi kan saya beda ya. Saya bakatnya itu hibah. Mau ke CSSD? Saya belum pernah. Tapi kalau dengok udah pernah. Nanti mungkin bisa di spill bagaimana caranya. Mungkin kita bisa launching ya. Udah ada jadwal tuh sama Mas. Wah iya, nanti ada cara gimananya mereka pada bekerja. Tapi kita spill dulu supaya kalian itu punya gambaran gitu ya. Oke. Nah ini Mbak Lisa, kenapa sih rumah sakit harus ada CSSD? Jadi CSSD itu adalah jantungnya rumah sakit. Pusat Pusat sterilisasi adalah jantungnya rumah sakit. Karena sterilisasi peralatan ada di sana. Jadi dalam istilah pembedahan atau surgical set incision itu ada 4 variabel yang menentukan. Yang pertama variabelnya yaitu pasien itu sendiri, bagaimana metabolisme tubuh pasien itu. Yang kedua adalah tim pembedahannya, baik operator atau asisten operator. Yang ketiga adalah peralatan yang digunakan. Yang keempat adalah lingkungan pada saat dilakukan surgical set incision.
Jadi penting sekali Penting harus banget. ada pusat sterilisasi. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada, kurang ya. Kalau nggak ada nggak bisa dilakukan. Nggak bisa. Terus siapa yang mau emang koper gitu ya? Ya harus ada. Harus ada, Masya Allah. Ini berarti seberapa pentingkah itu karena CSSD atau pusat sterilisasi ini jantungnya ya. Jadi Iya. penting. Iya. Yang mensuplai semuanya. Ini pendistribuannya juga ya kan? Iya. Berapa personil sih, Mbak? Kita berdelapan saat ini. Kita berdelapan, saya dan 7 teman-teman yang ada di kita bagi menjadi petugas dekontaminasi. Petugas dekontaminasi Apa itu ini? dia bagian cleaning atau pencucian, penyikatan, pembilasan dan pengeringan. Setelah itu satu bagian terpisah ya. Setelah itu di ruangan berikutnya dan proses berikutnya petugas packing, setting, labeling itu ada di bagian packing. Jadi setelah dicuci sampai kering, sudah yakin bersih, kita lihat kualitasnya, terus kita packing, kita setting. Setting itu maksudnya ini set ganti verban, ini set hecting, ini set bedah minor, ini set bedah dasar, set ortopedi, set general, set large, set wire, small fragment, mini fragment, banyak banget macam itu disetting. Kalau sudah disetting diberi indikator dalam. Indikator dalam itu dia nanti yang menjadi patokan dia berhasil nggak sih disteril. Ada indikatornya. Terus habis itu ada form yang diisi oleh petugas, sesuai nggak nih dengan judulnya dan isinya. Ada tidak, ada checklistnya. Habis itu kita sealing. Setelah disiling kita labeling, stok seperti label gun itu, tapi isinya tanggal produksi dan tanggal expired. Itu kayak bagian produksi, cekrek kayak gitu ya. Ada idenya berapa gitu. Habis itu baru masuk mesin, disteril. Sudah dipastikan itu bersih, terus masuk mesin lagi. Jadi mesin di kita ada 4, ada 5. Besar-besar apa kecil? 5 kecil? Besar semua dengan harga yang luar biasa semua ya. Wow. Jadi kita itu sudah menyiapkan sebagaimana dari awal sampai akhir barang yang kita berikan ke pasien itu berkualitas, steril. Saya juga penasaran pemirsa, karena Mbak Lisa ini sebenarnya escape nurse. Maaf Mbak Lisa, iya. Ini apakah di pelajaran perawat itu dulu ada manajer-manajer seperti Mbak Lisa sekarang menjadi kak instalasi? Mungkin aja orang-orang di sana kan jadi perawat, mungkin besok bisa menjadi kak instalasi apa? Apakah ada pelajarannya di perawatan itu? Perawat itu belajarnya semua ya, jadi dari bio, psikososio, holistik, kultural semua dipelajari. Masya Allah. Kita memang belajar semuanya. Jadi insya Allah perawat dimanapun selalu bisa memberi manfaat. Wah keren banget tuh kan. Nah ini Mbak Lisa sebagai kak instalasi. Ya Mbak Ita. Jelasnya kan pada bertanya kan, ini benar-benar punya pelatihan nggak sih sebenarnya? Iya ada nggak sih? Dulu belum berdiri pusat sterilisasi di tahun 2014 oleh Dr. Riyatno, waktu itu direktur saat itu. Saya diberi tugas bersama Pak MG Samekto dan Mbak Trianingsih untuk belajar untuk pelatihan tentang CSSD. Dulu namanya masih CSSD. Kita pelatihan di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Belum ada bangunannya, kita sudah diberangkatkan pelatihan. Setelah sudah itu disiapkan gitu ya? Kita sudah disiapkan. Begitu bangunan jadi, di tahun 2016 saya diberi amanah untuk menjadi koordinator sterilisasi dan dekontaminasi. Dan Pak Samekto menjadi koordinator BMHP, bahan medis habis pakainya yang kita pakai, dan pengawasan umum serta pemeliharaan alat. Dulu kepala instalasinya masih Ibu Listiori ini sebagai sanitarian. Iya. Masya Allah. Dan sekarang tiga posisi itu saya yang handle semua. Masya Allah. Ding. Iya. Jadi kayak sok sibuk. Enggak, kita harus membiasakan bilang sok sibuk. Iya. Karena belum memang tentu, sibuk. Iya, karena biasanya kalau orang yang sok-sokan itu biasanya memang beneran. Tapi kalau orang yang bilangnya cuma saya sibuk,
Itu dalam tanda kutip kalau saya, mungkin Iya. versinya pendengar semuanya yang nggak julid kan pasti beda. Mereka yang punya positive thinking, positive vibes, ya kan. Sama seperti saya di sini. Sebenarnya saya kalau ngobrol juga belum ada sertifikatnya. Saya ngobrol. Ini gimana Mas Adit ini? Saya butuh. Talenta. Oh, talenta. Masya Allah. Saya takutnya Talenta. ditanyakan sama pendengar semuanya. Ini kok bisa ngomong sertifikatnya apa sih? Saya takutnya nanti RCTI Insight itu suruh mengeluarkan pelatihan apa yang harus saya ikuti ya. Aduh, ya Allah. Oke. Talenta Mbak Ita, itu talenta. Ini adalah bagi saya itu suka ngomong. Terus kalau di podcast kan itu ternyata positif. Yes. Iya kan? Cantik. Jadi cantik. kalian semuanya yang suka ngomong jangan ngomong di belakang. Ngomong di depan kayak gini. Ini bermanfaat ya? Iya. Iya. Oke, nanti kita spill lagi, kita akan putirin lagu Komang. Ini requestnya dari narasumber guys. Insya Allah. Oke, check it out. Radio Sionegoro FM. Sehat bersama Sionegoro. Kita kembali lagi dengan Mbak Lisa, dengan Kak Instalasi Pusat Sterilisasi Sionegoro. Lagunya Komang kok dikit ya? Lagunya Komang dikit, nanti kita tambah. Koming ada koming? Ada. Adanya coming soon. Coming soon gitu ya. Ya Allah. Oke para pemirsa, kita mau spill gimana sih cara mereka bekerja, Mbak Lisa? Bisa spill kan? Iya. Jadi kita bekerja 24 jam. Oh. Ya. Shiftnya berarti dibagi 3? Dibagi 3. Jadi jam 7 sampai jam 14. Jam pagi. 13 sampai berapa person itu kalau pagi? 8. Kalau pagi berempat dengan saya. Oh, berempat dengan Mbak Lisa. Ya. Terus kalau siang atau sore? Siang bertiga. Yang kalau satu malam libur. Yang satu libur Karena minggu juga kita operasional. Oh, terus yang malam? Yang malam on call. Oh, yang malam on call. Jadi yang habis jaga pagi nanti ada bergantian, termasuk saya juga ikut jadwal on call. Malam on call, mulai jam 19 sampai jam 7 pagi itu kita on call. On call. Yes. Contoh on call itu gimana? Contoh on call. IGD ramai, pasien KLL. Alatnya 15 set. Kalau 15 set terpakai sudah semua, habis? Belum sampai habis pun kita sudah harus ready sudah lagi. Oh, jadi jangan sampai kehabisan alat. Yes. Oh, pernah nggak saking ngebludaknya terus pernah nggak? Sejauh ini sih masih ada 1 atau 2, tapi kita on call. Misalnya kayak kemarin tuh sehari kita ada objin 10 pasien ya waktu lebaran itu. Itu kita alatnya tinggal 2, kita sudah on call. Jadi nggak sampai tuh pasien nunggu lama. Ini biasanya yang on call ke yang sendiri-sendiri ya, Sendiri. IGD atau IBS Ya, gitu ya. tergantung permintaan mana yang butuh. Itulah ya cara kerjanya ya. Ya, itu on call itu kalau kita mau nyuci alat yang kotor jadi steril kembali. Tapi kalau kebutuhan untuk teman-teman yang ada di instalasi rawat inap itu sudah kita beli floor stock. Rawat rawat jalan itu kan pagi ya, itu juga udah kita kasih floor stock. Kalau yang IBS ready dipakai semua. Karena Atau IBS by request bisa. Misalnya nih malam hari Dokter Hirman habis operasi sito ortopedi, besok paginya mau dipakai, yang penting kita dikomunikasikan malam itu juga kita on call. Langsung cus kayak gitu ya. Yeah. Oh, Masya Allah. Oke, Mbak Lisa. Ini berkaitan dengan kerja juga ya. Alur pelayanan di bagian pusat sterilisasi gimana? Ini dia alurnya? yang paling penting. Ini penting banget ini. Paling penting alur pelayanan di tempat kita ini itu yang ada suruh dimohon perhatian untuk siapa? Para pelanggan pemirsa internal atau pelanggan? Oh, pelanggan internal. Kalau pemirsa, pokoknya taunya kita pakai alat yang terstandar, berkualitas, sesuai dengan standar nasional tentunya ya. Nah, kalau untuk pelanggan internal itu kita ada 2 jalur. Yang pertama jalur kotor. Jalur kotor itu dilewati siapa? Jalur kotor ya dilewati setelah pemakaian alat kotor. Dari ruang PPI itu belok kiri, masuk lorong, nanti sampai ke ruang dekontaminasi pusat sterilisasi.
Kalau yang dari gedung pelayanan terpadu kayak IBS, perinatal, ruang bersalin, IGD, kita ada lift barang kotor. Jadi teman-teman cukup pencet angka 2, masukkan alat kotor dalam box, ditutup, pencet angka 2 lagi. Nanti sampai ke tempat kita. Otomatis. Masya Allah. Berarti itu liftnya. Tapi kalau masih di luar nggak sampai, harus masuk lift dulu. Masuk lift dulu. Jangan kelihatan instrumen kotor. Ya, suruh. itu di jalur kotor. Di jalur kotor. Oke. Kalau jalur bersih? Jalur bersih? Setelah alat steril, teman-teman boleh melakukan permintaan. Boleh untuk ngisi floor stop. Bisa telepon, bisa datang ke tempat kita. Habis itu lewat pintu depan, lewat lift depan, kita kirim alat steril menggunakan box tertutup. Atau kalau yang ke IBS kita menggunakan troli steril tertutup. Trolinya bersih, alatnya steril, tertutup, naik IBS. Kalau misalnya yang ke rawat jalan itu kita pakai box, terus kita pakai troli belanja. Iya. Kalau Mbak Ita lihat 2 bulan ini Mbak Septi di distribusi itu pagi itu lihat permintaan di komputer, dilihat berapa, terus sebelum jam 8 sudah sampai. Itu pengiriman pagi ya, sebelum jam 8 sudah sampai sampai klinik bedah, klinik bedah, klinik ortopedi, klinik gigi, klinik objin, THT mungkin. THT, gigi. Kalau alat-alat THT kebanyakan semi kritikal. Ya, jadi memang perlu dilakukan desinfeksi tingkat tinggi. Kalau yang masuk ke dalam bagian yang steril itu biasanya dokter melakukan tindakan di ruang bedah center. Di IBS-nya itu ya. IBS-nya. Kalau para pendengar semuanya itu IBS itu adalah ruang operasi. Ya. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini Mbak Lisa, itu tentang alurnya ya? Yeah. Jadi alurnya yang di sini pastinya sesuai prosedur ya, sesuai SPO yang sudah di. Makanya itu kadang kalau misalnya kita ngirim peralatan steril, terus ada teman mau titip yang kotor, kita nggak bisa, karena kita beda jalur. Beda circle. Kotor sama kotor. Jangan sampai karena kotor sedikit terus. Iya. Yang membawa yang steril gimana? Kan kasihan juga ya. Ternyata ada yang ngintip-ngintip di sebelah kanan saya, ya kan? Penasaran. Iya. Oke, Mbak Lisa. Apakah dibutuhkan tenaga khusus di pusat sterilisasi ini? Iya, jadi dulu waktu kita perekrutan BLUD pertama pelaksana CSSD itu, lalu secara bertahap teman-teman mendapatkan pelatihan dasar sterilisasi. Kita berangkatkan ke Solo, ada yang ke magang di Karyadi, RSUP Dr. Karyadi, ada yang kita berangkatkan di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Jadi semuanya bersertifikat. Masya Allah. Sampai yang terbaru kemarin Mas Alwi juga, Mas Fakih Alwi ya, itu juga mutasi, langsung kita berangkatkan pelatihan karena harus bersertifikat. Dan tiap 5 tahun harus diupdate. Nah ini penting banget. Jadi di Rumah Sakit Sujonegoro ini menempatkan karyawannya itu nggak abal-abal. Enggak dong. Langsung sesuai kompetensi supaya apa? Berkualitas. Ya kan? Ya, harus berkualitas. Keren banget ya kan. Nah ini biasanya pelatihan apa aja sih Mbak? Kalau untuk pelaksana sterilisasi itu pelatihan dasar. Pelatihan dasar ya? Pelatihan dasar selama 5 hari harus terpenuhi 55 JPL. Wow. Itu ada materi, praktikum dan kunjungan lapangan. Ada tuh pre-tes, post-tes, banyak tugasnya. Banyak tugasnya kayak sekolah-sekolah kursus kayak gitu ya? Ya. Terus kalau yang lanjutan itu ada yang advance itu selama 7 hari dengan 88 JPL. Wow. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan penugasan. Masih ada satu lagi yang manajerial. Itu 5 hari. Isinya tentang manajemen di pusat sterilisasi. Jadi kalau teman-teman pelaksana minimal harus berpelatihan dasar. Bagi yang sudah dasar harus di-upgrade ke advance. Lanjutan. Nanti setelah 5 tahun lanjutan. Kalau sebagai kepala instalasi harus punya manajerial sterilisasi. Sebenarnya ada nggak sih Mbak Lisa sekolah atau jurusan yang khusus kayak gitu? Udah ada apa belum?
sedang digodok sebenarnya jadi kita itu punya wadah organisasi seperti serikat atau seminat yang isinya, karena saya lulusan perawat, ada yang menjadi kepala instalasi lulusan apoteker, ada yang menjadi sanitarian, tetapi kita berkumpul dalam Persatuan Sterilisasi Sentral Indonesia. Nah, itu sudah dalam pengusulan buka SMK sterilisasi. Wow, keren banget. Tapi ini masih dalam perizinannya sampai ke dinas Dinas Pendidikan di Kemenkes. Oh, di Kemenkes. Iya, maaf, nanti. ini kalau latihan LCC saya sendiri yang jawab terlalu banter ya. Ya, di Kemenkes sama di Kemendikbud mungkin ya. Iya. Jadi itu digodok oleh senior kita yang pejabat PPSSI, namanya PPSSI, Perkumpulan Sterilisasi Sentral Indonesia. Oh, jadi ada perkumpulannya sendiri ya. Ada perkumpulan. Masya Allah. Jadi bukan hanya kacang yang digodok, tetapi sebuah aturan juga tetap harus digodok gitu ya. Maksudnya dirembuk gitu ya. Oke, Mbak Lisa. Saya juga mau bertanya ini, Mbak Lisa. Iya. Banyak nggak sih suka dukanya? Ini lucu-lucu tapi. Oh, lucu-lucu. Iya, kita spill. Jadi cerita pertama, lucu yang pertama. Jadi kita di rumah pagi mandi dandan cantik sampai ke pusat sterilisasi, ganti baju V-neck, kita pakai APD, habis itu kita nyuci. Terus yang kedua di tempat kita itu dingin, jadi hawanya pengen ngemil. Bahaya, bikin gendut soalnya. Oh gitu. Di tempat kita juga, di tempat saya panas, tapi yang tetap pengen ngemil aja. Di tempat saya dingin, jadi lebih banyak pengen ngemilnya ya. Iya. Tapi kita ruangannya sendiri kok kalau mau ngemil. Jadi nggak boleh tuh makan di ruang packing apa makan di ruang dekontaminasi. Jadi ada sendiri ruangan. Jadi kenapa harus menggunakan APD? Kenapa? APD, ya APD untuk melindungi kita dan melindungi produk yang kita buat. Jadi di ruang dekontaminasi itu APD-nya lengkap. Ya, dari Google penutup mata. Iya. Jadi kalau pakai eyeshadow bisa ngeler lah ya. Iya. Apa enggak? Apa eyeliner itu bisa kita beresiko kena cipratan air enzimatik atau cairan kimia. Karena yang dipakai untuk sterilisasi itu ya. Kita pakai handscoon tebal karena yang kita olah kan bekas darah tadi ya. Bekas darah kita sikat, kita rendam, habis itu kita bilas, terus kita juga pakai sepatu boot, kita pakai apron. Kita pakai penutup telinga. Penutup telinga itu karena mesinnya berbunyi, kita beresiko untuk penurunan pendengaran. Jadinya kita pakai penutup telinga seperti ini. Oh begitu. Jadi saya sarankan para panjenengan yang punya tetangga julid, beli tutup telinga. Harganya berapa Mas Adit? Bisa dicek di Keranjang Kuning. Ini korban telinga, korban mafia. Enggak, kalau Shopee nggak bilangnya di Keranjang Kering enggak. Ini sebelahnya. Sebelahnya. Iya. Jadi begitu. Jadi tetap komplit gitu ya. Ya, yang packing tadi juga pakai APD lengkap. APD-nya itu ya sesuai indikasi ya. APD-nya ada penutup kepala, ada masker. Karena kita resiko rambutnya kita nanti masuk ke instrumen yang mau di packing tadi kan jadi nggak lolos uji. Iya. Wah, itu mikir-mikir masalah rambut yang jatuh. Pernah nggak sih pemirsa makan ada rambut? Terus kata orang Jawa bilangnya semoga panjang umur. Ini ngaruh nggak? Ngaruh nggak ini? Enggak ya? Mungkin itu bagi yang positive vibes jawab aja amin gitu ya. Iya. Tapi kalau alat nggak boleh ada rambut. Nggak boleh. Kalau alat kita nggak ada rambutnya ya. Nanti kalau alat yang ada rambutnya itu rambutan. Ya kan? Yes. Oke, nanti kita spill lagi. Kita langsung puterin lagu ya Mas Adit ya. Terserah lah Mas Adit lah mau lagu apa. Saya mah manut aja teh. Iya. Yuk check it out. Lagi di 107.3 Radio Sonegoro. Tadi kita habis klebus-klebus. Tapi kalau nyuci di CSSD nggak klebus. Oh, nggak klebus. Paling kalau pulang ya Mbak Lisa, sekarang musim hujan, kalau pulangnya pulangnya itu klebus. Tapi ini yang klebus dalam artian itu semoga kita
kelbus pulangnya, tapi membawa berkah. Iya. Amin. Oke Mbak Lisa, bisa Iya. diceritakan nggak kepada para pendengar semuanya? Tadi Gimana? suka dukanya sedikit, baru di-spill sedikit. Boleh cerita deh, awal kali. Saya tahu banget, kayak Radio Sjonegoro FM, nggak mungkin gludak langsung kelihatan. Ini ada akriliknya, terus langsung ada pencahayaannya, terus ini juga kayaknya dulu pakainya yang ada ininya. Nah, ini bisa disepilkan. Ya, kita dulu hanya diberi gedung dan tenaga. Gedung dan tenaga. Gedung dan tenaga, bagaimana kita mengolah gedung itu sesuai dengan alur, ada jalur kotor tadi, ada jalur bersih. Ruangannya terkotak-kotak sesuai dengan tahapannya tanpa menyalahi aturan. Jadi di mana harus menciptakan ruangan itu bertekanan negatif, ruangan bertekanan positif. Kita ada beberapa ruang ya, kalau di belakang itu kan ada ruang dekontaminasi, ruang packing, ruang penyimpanan. Itu kita bikin semua. Oh. Jadi kita step pengadaan barangnya apa aja. Dulu hanya duduk beralas kardus. Wah, Jadi ya sekarang Allah. udah punya kursi Udah putar-putar bisa yang putar-putar. kayak gini. Oh, Masya Allah. Jadi nol duduk, dari nol pokoknya. Oh. Dari nol sampai berdiri sampai seperti sekarang. Punya mesin washer, punya mesin drying cabinet untuk mengeringkan, punya 2 mesin steam, punya 1 mesin suhu rendah, punya ruang penyimpanan, punya sistem permintaan barang dan dipakai oleh pasien, perbainin pasien, itu semuanya butuh perjalanan yang luar biasa. Luar biasa juga ya. Ya, tanpa teman-teman di CSSD saya apalah artinya saya. Masya Allah, bisa di-spillkan itu. Iya. Teman-temannya siapa aja di CSSD, Mbak? Oke, yang hari ini sedang di ruang dekontaminasi ada Mbak Kalimah. Terima Hai, kasih Mbak Kalimah. sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang di ruang packing pagi ini ada Mas Fauzi. Dia hari ini lagi nyeteril kasa. Wah, Masya Kasa Allah. untuk dipakai ke pasien. Terus yang di ruang distribusi ada Mbak Septi. Hai Mbak Septiana. Iya, Ya Mbak Septiana. Allah. Terus tidak lupa buat Mas Fakih Alwi, Mbak Sixtiani, Mbak Eni Suryandari, Iya. Mas Dedi Setiawan yang nanti jaga sore. Oh, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, Mbak Lisa, bisa diinfokan Ya, apa yang ingin Mbak Lisa sampaikan kepada para pendengar semuanya, ataupun boleh yang internal, Allah boleh, terserah lah, kata-kata hari ini aja. kata-kata Mbak Lisa. hari ini Jangan nangis Mbak Lisa. enggak nangis, belum nangis, tapi belum. semoga bermanfaat ya. Amin. Nggih, jadi kalau saya ya, Ya. jangan hanya bekerja untuk menyelesaikan pekerjaanmu, tapi bekerjalah untuk meningkatkan ilmu kita, menambah relasi kita dan membuat orang lain terbantu atas pekerjaan kita. Itu namanya hikmah. Kalau kita di rumah sakit itu kita berhikmahnya ke pasien. Hikmah kita, hikmah atas pekerjaan kita. Masya Allah. Moga-moga bermanfaat. Amin. 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 Buat yang mau menikah besok, saya doakan semoga hari-harinya semakin lancar. Yang mau menjadi bapak, ibu, semoga dilancarkan semuanya, ya kan? Yang lagi duduk-duduk di sana, semoga harinya manis. Karena jangan rusak pagimu dengan mengeluh, karena pagi adalah awal yang baik untuk memulai keseharian dengan penuh semangat. Cakep. Aku lama-lama besok mau beli inilah nada dering gitu deh, kayaknya keren banget ya. Oke Mbak Lisa. Oke Mbak Ita. Masya Allah, saya terima Sudah kasih cukup sekali. Mbak Ita? Ya, karena Mbak Lisa ini sibuk banget, biasa ngisi sana sini, luar biasa. Beliau itu menempatkan waktunya. Maaf ini agak delay ya, biasanya jam 8. Pokoknya di Anita Bercerita saya itu manut sama narasumber. Saya enak, narasumber enak. Ya, kan pasien dulu. kalau Nah, ini pasien dulu. Kalau saya yang penting berdoa dulu. Iya. Semoga lancar. Karena kadang-kadang Yes. saya belibet sih Mbak Lisa. Saya ucapkan terima kasih sekali Sama-sama Mbak sudah Ita. menyempatkan waktunya di sini. Sampai bertemu kembali. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan, yang Mbak Lisa sampaikan itu bermanfaat. Amin. Amin. Sehat, panjang umur. Bermanfaat. Dan buat para pendengar atau yang melihat nanti video kita, jangan lupa di like, subscribe, komen ya, buat
boleh komen, Mbak Anita jangan kata-katanya gitu terus, boleh, atau apalah bolehlah. Dan jangan lupa ikuti Instagram kita RSUD Wonosobo yang informasinya itu keren-keren banget. Yes. Iya kan? Sudah ter-up to date, terlengkap, terunggul, bermutu dan terpercaya. Karena ada behind the scan-nya di belakang kita yang mengutik-utik Instagram, yang mungkin bagi panjenengan semuanya sepertinya kerjaannya cuma duduk, tetapi tangannya sama pikirannya selalu bekerja. Tak gitu Mbak Lisa. Iya, ya. Saya undur diri, minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi Anita bercerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.